Sampai ya dia pakai tendangan ini ya, yang kakinya dipanjangin ke atas tuh. Iya. Itu akhir sih. Sampai Itu runtuh akhir. semua kan. Runtuh semua bangunan di situ. Ya, Loyalty inside my DNA. I got loyalty inside my DNA. I got inner peace, got war and peace inside my DNA. Shinra Tensei. Oke guys, kembali lagi di channel Smile. Kembali lagi dengan gua di konten ngopi, ngobrol seputar ini. oke. Baik guys, gua akan ngebahas requestan guest-guest semua yang di konten pertama kita itu, yaitu ngebahas One Piece. One Piece ini menceritakan seorang bajak laut, mengisahkan seorang bajak laut. Jadi saya ditemani sama sensei atau keturunan di juga nih, Aduh, Ahmad di Jajuli. dijajuli. Mari kita kenalan dulu sama sensei kita. Ya sensei, perkenalkan diri sensei. Izin memperkenalkan diri ya. Aduh, formal Iya. banget nih. Nama Ahmad di Jajuli ya. Kebetulan ada nama D-nya di sini. Bagi kalian yang sering nonton One Piece pasti tahu ya arti kata D di situ. Ini nama doang. Asal asal. dari mana nih? Asal dari Kabupaten Serang. Masih status kuliah masih ya. Mahasiswa. Masih mahasiswa Iya. guys. Jomblo nggak jomblo? Ya begitulah. Oke, masih jomblo guys. Nanti senggol aja. Badah. Jadi kita akan ngebahas Arc is Blue, di mana Kapten Monkey D. Luffy ya, karakter utama kita menemukan seorang nakama. Ya, Bajak laut. ya. Dari situ kita akan ngebahas bersama Sensei Jajuli. Kita mungkin langsung Sensei. tanya-tanya aja ya, Aduh. biar nggak kelamaan nih. Ya susah nanyanya nggak tahu saya. Gimana nih Sensei Jajuli? Mugiwara belum jadi Mugiwara ya? Masih Monkey D. Luffy. Luffy ini perjalanan buat mencari nakamanya seperti apa untuk pertama kali? Sebenarnya ya kalau kita nonton di anime ya, Iya. kalau yang diperlihatkan dari anime itu yang dibikin oleh Yoshiro Oda ya, Oke. itu di episode satunya kita diperlihatkan bahwasanya Luffy itu sudah berada di kapalnya bajak laut Alvida ya. Alvida. Iya. Ya. Dia sudah di dalam tong, di situ ditemukan oleh salah satu apa ya Pak? Suruhan. Babu dari Alvida yaitu si Kobe ya. Kobi. Ya, Kobe. Tapi sempat di episode pertengahannya sempat apa ya di flashback juga dari awal perjalanan Monkey D. Luffy ini berlayar di umur 17 tahun ya, 17 tahun. menyusul kakaknya si S. Dia di suatu daerah terpencil ya, lupa nama daerahnya itu. Dia memakai kapal yang kecil juga di situ. Kita diperlihatkan dengan epicnya dia ngomong ya bahwasanya dia akan suatu saat akan menjadi raja bajak laut, dan langkah pertama yang dia cari terlebih dahulu itu menemukan suatu kru bajak lautnya ya, atau nakamanya di situ. Nah, di situ juga kita diperlihatkan si Luffy ini dia langsung bertemu dengan hewan buas itu tuh, hewan buas laut yang kalau kita lihat flashbacknya juga waktu pertama pas dia masih kecil ya, Dia hampir dimakan hampir dimakan oleh hewan buas itu, tapi diselamatkan oleh si Seng. Sama si Nah, Seng. tapi pas waktu itu si Luffy karena udah mempunyai kekuatan juga, udah bisa mengendalikan kekuatan Gomu Nominya, dia langsung menghajar si hewan buas monster laut tersebut dengan satu pukulan ya. Iya. Nah, di situ kita diperlihatkan flashback awal perjalanan dari Monkey D. Luffy. Iya. Terus karena memang
di suatu perjalanan itu dia apa ya, karena memang memakai perahu Getek yang lah, getek. getek ya, itu bisa disebut getek sih karena muat satu orang doang di situ. Kecil juga gitu. Makanya karena apa ya, arus ombak di laut itu lumayan gede juga sehingga menerjang kapalnya dia sampai rusak. Dan karena memang di situ ada tong ya, Iya, ada ada tong, dia tong. tuh masuk ke tong dulu. masuk tong tersebut yang akhirnya ya tong tersebut ditemukan oleh bajak laut Alfida itu. Iya. Makanya dikira harta karun kali ya. Makanya awal ceritanya di situ kenapa si Luffy ini bisa masuk ke dalam tong tersebut. Itu sih. Terus ketemu kru pertama itu gimana tuh? Nah, setelah banyak berbincang ngobrol dengan si Kobe itu, Iya. yang memang Kobe ini apa ya, anak yang sangat culun ya, Culun. anak yang sangat culun, dia nggak bisa berantem dan penakut. Makanya ngelihat tekad si Luffy ini, dia sangat apa ya, terpantik gitu, termotivasi untuk apa ya, mempunyai cita-cita yang sangat tinggi juga gitu seperti si Luffy kan. Luffy emang tekadnya apa Luffy? Kan kalau Luffy kan dia pengen jadi itu apa, raja bajak laut. Raja bajak Raja laut. bajak laut. Iya. Sampai kan si Kobe kaget gitu tuh denger omongan dari dia. Oh, masa sih anjing ya kan? Orang kayak dia kecil kurus. Iya. Punya cita-cita jadi raja bajak laut gitu kan. Tapi kan di situ kita diperlihatkan suatu apa ya, momen pertarungan awal si Luffy lah di Iya. situ bersama bajak laut Alfida tersebut. Sekali pukul langsung Langsung mental. dia hilang gitu kan ya. Langsung hilang, Kemana gila gitu sih. kan? Iya. Nah, di situ kan awal pertama kru dari si Luffy itu si ini ya, si siapa, pendekar pedang, si Zoro. Roronoa-Zoro. Dan itu pun ketika dia tahu si Roronoa-Zoro ini diberitahu sama si Kobe bahwasanya di daerah apa ya, nama daerahnya lupa, pokoknya daerah angkatan laut yang dipimpin oleh Morgan ya. Morgan. Di situ ada pendekar pedang yang sedang disandra ya, yang sangat hebat di situ. Nah, Luffy penasaran dengan sosok apa pendekar pedang tersebut, yang akhirnya dia tertarik pengen menemui si pendekar pedang tersebut untuk apa ya, mengajak dia bergabung menjadi kru pertamanya gitu. Nakama lah ya. Iya, nakama pertama. Nah, di situ makanya dia apa ya, nyamperin ke daerah tersebut dan sedikit ada peperangan juga bersama angkatan laut di situ. Ya, tapi sayangnya kurang apa ya, kurang greget aja gitu tuh pertarungannya. Masih belum epic lah ya. Iya, pertarungan mudah posisi. banget gitu tuh. Iya. Langsung ngalahin kapten dari angkatan laut itu ya. Langsung sekali pukulan langsung kalah. Tapi kan awal cerita di situ dia mengajak si Zoro ini, awalnya kan dia nggak mau ya. Iya, dia tuh nolak karena dia kan pemburu bajak laut. Masa iya pemburu bajak laut jadi bajak laut? Kan nggak asik gitu kan kedengerannya. Kayak berlawanan banget sama tujuan dia gitu kan. Iya. Makanya dia nolak ajakan si Luffy untuk jadi bajak laut. Tapi karena memang melihat si Luffy ini apa ya, ada hal yang berbeda kali ya di mata dia. Keren lah gitu tuh, ada yang bisa mantik seorang Zoro gitu buat bisa bergabung. Makanya dia tertarik juga. Tapi kalau nggak salah si Luffy juga kayak apa ya, kayak seakan-akan si Zoro ini bisa punya utang gitu, bener nggak sih? Oh, kalau nggak salah ya, setahu gua nih, gua kan nonton juga soalnya. Setahu gua soalnya agak lupa nih. Zoro itu belum makan antara seminggu dua mingguan, kalau nggak salah. Belum makan. Dia itu kan ketemu tuh sama anak kecil si Luffy itu. Ah. Nah, dia tuh ngasih makan si Zoro. Iya. Si Zoronya itu nolak. Nah, dari situ Dari dia. Luffy itu ngajak, bisa dibilang maksa lah. Cuma Zoro juga ajakan dia tuh selalu maksa. Zoro pun langsung ini coy, apa, tertarik gitu tuh dengan ajakannya. Oh ya, gua bisa gitu kan, di bajak laut pun jadi pendekar pedang nomor 1 pun bisa gitu. Iya. Nah, iya. Terus juga kalau nggak salah si Luffy itu dia kan ngasih pedang ke si Zoro tuh. Pokoknya seakan-akan apa ya, biar ada kontrak gitu tuh, perjanjian. Gua bakal bawain lo pedang, yang penting nanti lo bakal jadi nakama gua gitu tuh. Tapi ya itu bukan salah satu faktornya, bukan dari situ sih. Ya memang
ya ketertarikan si Zoro buat bergabung tuh salah satunya itu tadi. Karena memang cita-cita yang berbeda juga ya. Iya. Kalau si Luffy pengen jadi raja bajak laut, kalau si Zoro pengen jadi pendekar pedang nomor 1. Tapi bisa sih sinkron itu sebenarnya. Iya bisa. Hmm. Mungkin dari situ sih pertemuan kru pertama dari si ini ya, bajak Luffy. laut Luffy Iya. Mugiwara. Oke, dari situ kesan pertama lah ngelihat momen dimana Luffy ini mengajak kru pertamanya itu gimana menurut Sensei Jajuli ini? Aduh, kesannya apa ya? Mungkin kalau menurut gue sih sedikit keren juga sih, karena ajakan dari si Luffy ini bukan seperti kita kayak ngajak orang apa ya, ibaratnya gue pengen ngajak lo, woi ayo ikut gua nih jadi kru bajak laut gitu, ayo lah mau gitu. Tapi bukan seperti itu, tapi ada cara lain yang dia apa ya, yang dia pakai gitu tuh, Punya spesial lah ya Iya. untuk mengajaknya itu. keren gitu tuh. Cuman ya gua lupa aja buat ngejelasinnya gitu, tapi emang keren banget. Ajakan dia tuh nggak seperti ya kita ngajak biasanya gitu tuh, Ya. memakai cara yang berbeda lah gitu. Terus ada dari situ kemana lagi tuh Luffy itu? Setelah itu mereka disambut apa ya, disambut keren lah sama angkatan laut di situ. Baru kali itu katanya ada angkatan laut, Ngalahin Morgan itu ya? ya Kapten Morgan itu ya? angkatan laut yang menyambut baik ke bajak laut. Iya, ngeri sekali. Soalnya kan bajak laut itu musuhnya angkatan laut. Iya. Ya baru kali itu doang angkatan laut yang apa yang menyambut baik bajak laut. Nah setelah itu mereka pergi berlayar, memakai perahu yang kecil juga. Yang pas ini ya, pas dikasih. Iya pas dikasih sama warga di situ berlayar. Nah setelah itu dia menemukan kru keduanya, si ini cewek ya, si Nami sang Nami. navigator. Karena memang ketika Zoro menanyakan ke si Luffy tujuan kita mau kemana, ya si Luffy nggak tahu apa-apa. Iya. Soalnya dia nggak bakat di soal navigator gitu tuh. Si Zoro pun Si enggak ya? Zoro pun sama, apalagi dia orang yang pelupa gitu karakternya. tukang nyasar lah ya. Ada tukang nyasar. Buta map. Nah, setelah itu di pertengahan jalan di tengah laut si Luffy melihat apa ya, burung yang lagi terbang. Dia yang awalnya pengen mengambil burung tersebut untuk dia makan, tapi malah dia kecantol di burung Dimakan tersebut. ya? Iya. Palanya sih nggak sih kalau nggak salah? Palanya masuk kan? kemakan. Nah, sampai-sampai dia dijatuhkan di suatu daerah yang kekuasaan punya bajak laut si Bagi si apa? Badut. Badut. Nah, di situ di bajak laut Bagi kita ditemukan seorang cewek yang mempunyai ahli navigator, yaitu si Nami namanya. Nah, dari situ Luffy menyelamatkan cewek tersebut, si Nami itu, karena memang ya si Nami itu mempunyai apa ya, kekuatan keahlian di navigator gitu tuh, seorang navigator, dan mempunyai cita-cita untuk membuat peta dunia. Nah makanya di situ pas banget gitu tuh sama keinginan si Luffy untuk mencari seorang navigator. Makanya di situ dia bertemu seorang bajak laut Bagi juga, akhirnya berantem di situ. Nah, ya sampai akhirnya dia mau si Nami buat bergabung ke si Luffy, tapi itu pun ya karena memang si Nami ini dijuluki dengan seorang pencuri ya, tikus pencuri gitu tuh. Makanya dia bergabung dengan si Luffy pun hanya pengen mengambil apa ya, harta karun yang harta karun Bagi gitu. Ya di setiap perjalanannya pun dia hanya mengincar harta karunnya aja gitu tuh. Hanya itu doang tuh. Mungkin itu sih kalau pertemuan dari kru kedua ya, kru kedua. Tapi menurut gua sih itu masih belum sah sih. Menurut gua Belum, kalau ya. Nami itu dia itu memiliki tujuan biar dia itu bisa lepas dari bajak laut Bagi. Awalnya dia kan mau ngincer hartanya tuh buat karena desanya Nami itu lagi diserang gitu kan sama bajak laut Arlong. Ya mungkin habis
dari keluar tuh dari kekuasaan Bagi, kemana lagi tuh? Setelah itu mereka berlayar lagi sampai mendarat ke daerahnya si ini ya, si Usop. Itu Usopp. nanti bajak laut lagi. Nakama ketiganya. Iya. Saya untuk nama daerahnya itu sedikit lupa sih. Untuk nama-nama Lihat daerahnya. di ini aja, Google aja. Nggak ada tuh. Pokoknya ya di daerah si kediaman si Usop di situ, dia mendarat di situ sampai akhirnya kita diperlihatkan dengan sosok seorang pembohong ya, Bohong besar. seorang pembohong besar Iya. yang bisanya ngibulin orang gitu tuh. Tetapi pada waktu itu karena dia sering bohong ya, terus dia bahwa bakal ada tanda-tanda kedatangan dari bajak laut nih. Sampai-sampai dia bilang ke warga setempat ya dia nggak percaya gitu tuh. Warga ininya warganya ya. Iya. Percaya. Sampai-sampai ya dia sendiri yang sama, kan dia punya kru-krunya gitu yang tuh. kecil itu ya. Anak-anak kecil. Iya, iya. Sampai dia sendiri yang merencanakan buat ngusir bajak laut tersebut bersama kru-krunya ya. Ya yang datang itu bajak laut si Luffy gitu tuh. Nah, singkatlah itu pertemuan sama Usopp, tapi ada masalah juga di desa tersebut. Iya. Ya, di desa tersebut kan ada suatu kerajaan ya, Kerajaan. kerajaan Desa lah, bukan kerajaan. Kayak kantor desa. kantor desa ya, Ya. kantor desa. Tapi di situ ada tuan putrinya. Ya berarti kerajaan. Iya kerajaan. Tuan putrinya siapa sih namanya? Aduh, Yang lupa ngasih kapal itunya apa? gua. Sanigo ya. Sanigo. Lupa. Bukan Sanigo. Kapal Merigo. Marigo. Iya. Putri apa sih yang disukai sama Usopp yang sering cerita? Itu aja ya. Nah, di kediaman Tuan Putri tersebut bahwasanya dia ada satu pelayan ya yang terpengkhianat sama raja tersebut, dan ternyata dia bajak laut ya, bajak laut juga yang pengen menguasai ya daerah di situ gitu tuh. Nah disitulah akhirnya mereka bertarung, tetapi sebelum bertarung ya kalau nggak salah dari nama bajak laut itu bajak laut Kuro ya, Kuro, bajak laut Kuro, dia memanggil kru-krunya untuk datang ke desa tersebut merencanakan sesuatu untuk pembajakan ya kalau nggak salah ya, pembajakan desa tersebut, membantai semua warga yang ada di situ. Nah dari rencana itu si Usopp ini dia udah tahu kalau si Kuro ini bajak laut gitu bahwa dia mempunyai rencana yang jahat. Nah dia berusaha untuk menyadarkan warga setempat dan menyadarkan Tuan Putri di situ, tapi nggak percaya ya, karena ulah Usopp sendiri Usopp sih. sendiri dia sering bohong. Nah di situ itu mungkin kesalahan dia juga sih, hal yang dia kecewakan apa ya, itulah kecewakan dia karena dulunya dia sering bohong. Nah tetapi ya dia akhirnya dia bercerita ke si Luffy dan teman-temannya, dan si Luffy pun mau membantu untuk bisa menggagalkan dari rencana si Kuro ini, dan ya mereka berantem juga gitu tuh. Mungkin pertarungan yang menurut gua agak lumayan epic lah melawan bajak laut Kuro ini. Ya. Karena dari sempat situ sempat melawan. Ada perlawanan juga, sempat dilihatkan dengan kemampuan yang lumayan keren gitu tuh. Ketimbang sebelumnya melawan bajak laut Bagi masih Biasa kurang aja greget gitu tuh pertempurannya. Nah dari situ tuh si Usopp yang memang setelah kejadian itu dia pengen berlayar juga dan mempunyai tujuan untuk menjadi penembak jitu ya nomor 1, dan untuk menyusul ayahnya lah ya, karena ayahnya juga seorang bajak laut. Dia pengen seperti ayahnya juga berlayar ke lautan supaya hal-hal yang dia ceritakan itu ya bukan kibulan semata gitu kan, biar ada hal nyata lah yang dia ceritakan nanti dari seorang bajak laut. Nah terus kan si Usopp itu tadinya mau berlayar sendiri ya, berlayar sendiri,
tapi si Luffy mengajak si Usopp untuk bergabung ke nakamanya, ya akhirnya dia mau juga gitu. Dan dia mau jadi kaptennya gitu. Kapten pengen jadi kapten anjing banget. Tapi Usopp juga selain jadi penembak gitu ya, dia itu memiliki cita-cita sebagai kesatria lautan. Kesatria Itu lautan. memiliki cita-cita itu. Kayak dari Usopp kan dapat apa ya, kapal lah ya, Dapat kapal yang namanya siapa kapalnya itu? Merigo ya. Nah dari situ mereka itu berangkat lagi kan ya, berangkat lagi Iya. kemana tuh? Berangkat lagi di perjalanan ya, Iya. karena si Luffy ini apa ya, tingkat nafsu makannya tinggi gitu kan ya. Sudah kita tahu bahwa si Luffy ini mempunyai nafsu makan yang sangat tinggi gitu tuh, besar. Pada akhirnya di setiap perjalanan dia kekurangan sumber daya makanannya. Nah makanya di situ dia pengen mencari kru yang memang itu bisa masak ya, bisa masak, nyari koki lah dari bajak lautnya. Nah di situ dia sampai mendarat ke Restoran laut. restoran Barati ya, Berarti. Barti, restoran Barti di situ. Nah di situ baru dia ketemu sama si Sanji ya, kru keempat berarti ya, kru keempat si Sanji, sang koki ya, dari yang bisa masak di situ. Tapi pas di restoran Barati sempat ada konflik juga ya? Sempat Ya, sama bajak laut apa tuh? Don Krieg. Don Krieg. Iya, Don Krieg. Ya. Ya. Terus gimana tuh? Karena memang kan ketika itu si Luffy ini dia apa ya, masuk ke restoran tersebut dengan cara sembrono gitu tuh. Tiba-tiba ya langsung kayak ngacak-ngacak aja gitu tuh, ngacak-ngacak restoran tersebut aja. Nah sampai ke pemilik restorannya ya menghukum dia buat kerja berapa minggu itu untuk bantu-bantu di restoran tersebut. Nah tapi pas waktu itu datanglah seorang dari bajak laut yang lumayan terkenal pada masanya, Pas di katanya, East Blue ya? pas di East Blue, yang menguasai lautan East Blue katanya, yaitu bajak laut Don Krieg. Tapi dia waktu datang ke situ dia beserta nakama yang lainnya dengan saat kondisi yang lemah gitu tuh. Belum makan. Belum makan berapa tahun gitu. Sampai dia menyuruh nakamanya, wakil kaptennya, untuk meminta makan ke restoran tersebut. Ya karena Sanji dan pemimpin restorannya ini mengalami hal yang pahit ya waktu dulu. Iya. Mengalami nggak bisa makan berapa minggu itu. Iya, di laut ya. Di laut itu Parah banget tuh kalau terjadi di dunia nyata. sampai kurus kering kan. Makanya ya dia nggak bisa gitu tuh melihat orang kelaparan itu, meskipun ya nggak punya duit gitu tuh, nggak bisa bayar, tapi ya karena kebaikan hati si Sanji sama pemilik restoran tersebut, akhirnya ya orang bajak laut yang datang itu dia kasih makan aja. Meskipun itu musuh dari mereka gitu tuh, dia kasih. Dan itu buat ngasih ke teman-teman yang lainnya juga, mencukupi kru-kru yang dari Don Krieg ini. Tapi kan pas itu akhirnya dia kira bakal baik gitu tuh kan, bakal nggak jahat sama kru sama orang-orang di situ. Tapi akhirnya kan dari kaptennya ini dia malah nggak tahu diri gitu tuh. Iya. Malah dia ngacak-ngacak ya. Ngacak-ngacak, malah pengen menguasai restoran tersebut. Akhirnya perang di situ ya. Perang di situ. Itu mulai sedikit seru lah menurut Sedikit gua. seru, sampai ya Luffy juga payah banget lah melawan Don Krieg itu. Oke. Karena kekuatannya macam-macam sih, dari senjata itu kan, badannya yang kuat. Ya sampai akhirnya si Sanji tergiur sih, tertarik juga luluh gitu. Karena Sanji itu memiliki mimpi untuk melihat All Blue atau laut, semua lautan. Dia tuh ngincer Putri Duyung. Yang make ini ya, bra aja gitu. Buka mesum. Sanji.
Terus habis dari Sanji, Nah, ya setelah itu baru dari dua ajudan dari si Joro, kan ada tuh dua ajudan ya, iya, si Joro. Nah, dia kaget tuh, tiba-tiba kapal dari Merigo ini dibawa pergi sama siapa? Sama Nami. sama Nami. Dibawa pergi sama Nami ke daerah dia gitu tuh, ke kampung halamannya. Nah, ya dia bilang Nami ini pengkhianat lah, intinya dia memanfaatkan ya mereka untuk ya kebutuhan dia gitu. Iya. Karena dia kan terkenal pencuri dia ya. Pencuri, ikuti pencuri. Tapi kan ya dengan apa ya kepolosan si Luffy, ya dia nggak percaya dengan hal kayak gitu. Pokoknya dia pengen membawa Nami kembali lagi gitu tuh. Iya. Makanya dia menyusul si Nami ke kampung halamannya, dan ya pada akhirnya kan Nami ternyata memang mempunyai apa ya masa lalu yang rumit gitu kan ya. Iya. Masa lalu yang rumit. Kampung halamannya itu dikuasai dengan bajak laut Arlong ya. Iya, Bajak dibajak laut. sama bajak laut Arlong. Arlong. Bajak laut apa sih namanya? Ikan ya? Fishman. Fishman. Iya, bajak laut Fishman. Bajak laut Fishman. Dia pokoknya pas waktu dulu itu si Nami mempunyai kontrak dengan si Arlong, kalau dia bisa mengumpulkan uang 100 juta berry ya. 100 juta berry. 100 juta berry, nanti dia akan membebaskan kampung halamannya dari kekuasaan dia. Nah, dari situ tuh. Cuman ya lagi-lagi bajak laut Arlong ini berpengkhianat ya. Berkhianat lah Berkhianat terhadap gitu. janjinya itu ya. Iya, nggak menepati janjinya ketika si Nami mau bisa mengumpulkan duit 100 juta berry itu. Udah kumpul sih. Udah kumpul kan ya? Udah kumpul 100 juta mau dibayar. Ternyata datang angkatan laut tuh oleh suruhan Arlong. Arlong, iya benar. Kayak gitu. Dan dicurilah, diacak-acak tuh kebun jeruknya. Kebun jeruknya. Iya, dari situ Nami akhirnya frustasi kan kalau nggak salah ya. Frustasi dia. Akhirnya datang lalu Luffy tuh sama 3 temennya itu ya, Iya. si Zoro, Sanji sama Usopp. Datang dia di Keren situ. banget coba sih itu. Epic tuh momen datangnya yang nyelamatin nakamanya gitu tuh. Kita harus setia kawan cuy. Sampai-sampai yang menurut gue epic ya, pas si Nami mau pas lagi ngincepin pisau tuh ke Iya. tangannya, Kan ada tatonya dia. ada tato di situ. Tato bajak laut Mau Arlong. ngapus tato tersebut, si Luffy datang kan langsung pegang tangan dia, anjir. Terus dia ngelepasin topi kesayangannya dan dipakaikan ke Nami itu anjing menurut gua. Iya. Itu sumpah keren banget. Dia ngomong apa itu ya? Kalau nggak salah Luffy itu ngomong, kamu mau jadi temen gua nggak gitu. Iya. Kalau nggak salah ya. Kalau mau berlayar sama gua, ayo gua tolong lu. Kayak gitu. Kalau nggak salah. Pokoknya ya di situ Nami ngomong iya aja. Di situ si Luffy kan langsung teriak tuh, tentu saja katanya kan ya, karena kamu adalah temanku. Langsung di situ dia bertarung lah dengan bajak laut Arlong. Tapi lumayan epic juga sih pertarungan antara bajak laut Arlong dengan bajak laut Mugiwara itu. Karena memang kan dari tiap-tiap krunya ini mempunyai lawannya masing-masing gitu. Iya. Udah punya lawan masing-masing. Tapi yang kocak itu Usopp sih. Dia main lari-larian. Lari-larian. Sampai lawannya itu nggak bisa apa-apa dia. Karena kejailan si Usopp. Tapi keren sih itu. Keren. Sampai ke kayak apa sih? Sawah gitu kan. Iya, dia itu lari-larian pokoknya sama lawannya itu. Karena diledek kan. Soalnya lawannya itu mulutnya itu monyong gitu. Ya. Itu sih parah sih. Itu keahlian dari si Usopp. Selain penembak gitu. Sanji juga epic sih menurut gua. Dia kan sempat bertarung tuh di bawah laut. Karena kenapa? Fishman ini bisa ahli lah. Kekuatannya lebih. Iya, kalau di laut itu lah. ahli banget. Sanji hampir mau meninggal kan. Iya. Akhirnya dia bisa ngelepas dan akhirnya ke darat, akhirnya dibantai sama Sanji. Oke. Pas Zoro gimana tuh Zoro tuh? Dia kan lawannya Gurita kalau nggak salah. Gurita ya. Si siapa sih namanya? Lupa gua. Lupa namanya. Ya, pokoknya itulah. Nah. Nanti kalau Pokoknya- yang lupa-lupa nanti lihat di bawahnya. Nanti gua kasih. Oke.
karena nggak terlalu apa yang hafal semua karakternya juga gitu. Iya. Banyak juga segala karakter di One Piece itu. Pokoknya ya lawan si Zoro itu sama-sama mempunyai Pedang. ahli pedang lah ya, Kalian pedang ya. ahli pedang. Dan situ lumayan epic juga tuh si Zoro mengeluarkan jurus apanya itu namanya ya? Pedang tiganya lah. Iya, Ketiga pedangnya itu. tiga pedangnya. Itu lumayan sih, keren banget gitu tuh. Cepet gitu gerakannya. Tiba-tiba langsung ya kalah aja. Oh ya, ada hal yang menurut gua apa ya menakjubkan juga. Apa Waktu di Barati, Di waktu barat di ya. restoran Barat itu kedatangan seorang pendekar pedang. Oh iya, lupa gua. Anjing banget itu sumpah. Gua aja ngelihatnya, dan keren banget gitu tuh, dengan satu tebasan bisa ngebelah kapal, Cuk. Mihawk ya, Mihawk. Mihawk, Ya, Draco Mihawk, sumpah. Itu gua sampai apa ya, searching, Cuk. Iya. Anjing kata gua ini keren banget gitu. Udah mah pas ngelawan si Zoro kan anjing, udah apa-apanya dia pakai kalungnya dia doang, kalung pisaunya. Pisau sih itu. Iya. Pisau. Cuma kan dari kalungnya kan, kalung salibnya itu. Anjir. Gak ada apa-apanya si Zoro kalau disandingin sama dia. Itu Akhirnya tuh, dia kan memiliki janji bahwasanya dia itu nggak bakal kalah lagi sama dia. Memiliki tekad lah, nggak bakal kalah sama dia. Ingin menang gitu. iya. Dan balik lagi ke Arlong. Arlong. Gimana tuh? Ya, setelah dari ketiga bajak laut Luffy ini bisa mengalahkan bajak laut Arlong ya, di situ menurut gua lumayan sedih juga gitu tuh ceritanya. Karena kan apalagi pas ngelihat pertarungan si Luffy sama si Arlong ini nih, sampai si Luffy ini ya akan ya mengorbankan nyawanya gitu tuh kan. Iya, dia kan sempet konyol gitu kan. Dia Iya. kan sambil kakinya sambil masukin ke tanah dia tuh kan sampai nggak bisa keluar lagi tuh. Ngambil jurusnya. Ngeri sih itu. Sampai dibuang kan akhirnya ke laut. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa gitu. Karena kekuatan buah iblis itu bisa kalah sama air laut. Air laut nggak bisa berenang lah ya. Iya, diselamatin sama siapa tuh kalau nggak salah? Diselamatin sama temennya si ini ya, temennya si Nami. Kepala desa lah kalau nggak salah ya. Oh iya, kepala desanya. Kalau temennya Nami itu dia lagi pegangin ini ya, pegangin Kepala. selang. Kepala si ini Kepala ya, Luffy. kepala Luffy Iya. ditarik. Soalnya dia kok Anjing. memiliki apa ya? Kekuatan seperti karet. Karet. Itu gokil banget sumpah. Tapi yang ngancurin batunya itu kalau nggak salah Sanji sih sama Sanji, tendangannya itu. tendang. Iya. Iya. Nah akhirnya dari situ kan dia tuh melawan Arlong lagi. Epic banget itu pertarungannya. Sampai ya dia pakai tendangan ini ya, yang kakinya dipanjangin ke atas tuh. Iya. Itu akhir sih. Sampai runtuh Akhir. semua kan. Runtuh semua bangunan di situ. Ya sampai warga di situ juga, sampai Nami pun terharu gitu tuh, sampai nangis. Apalagi pas momen apa ya, kekalahan si Arlongnya itu, detik-detik terakhir si Luffy ngomong apa sih, pokoknya teriak itu si Luffy, teriak ke si Nami itu, teriak apa ya, kamu adalah temanku apa itu. Iya. Kamu adalah temanku. Di situ sumpah keren banget, keren ya. Ngeri. Mungkin itu pertemuan dari keempat berarti ya, keempat nakama si Luffy sih, Mugiwara no Luffy. Nah dari situ kan udah terkenal tuh bajak laut Mugiwara ya, Mugiwara. atau kalau nggak salah, lagi Mugiwara Ichimi, atau bajak laut topi jerami ya. Tapi jerami dijuluki Sama dengan ngelihat kaptennya sih pakai topi jerami. Akhirnya dari situ berlima itu memiliki tekad nggak sih? Masing-masing itu memiliki tekad. masing-masing Nah di Tong itu kan gitu. ada janji yang Iya. mereka ukir bersama-sama. Kalau Luffy itu apa tuh janjinya tuh? Kalau si Luffy ya itu tadi dia pengen jadi Raja bajak laut. Raja bajak laut. Iya. Si Zoro pengen jadi pendekar pedang nomor 1. Terus si Nami si Nami pengen menciptakan peta dunia ya. Iya. Peta dunia. dan memiliki harta sih dia. Harta. Emang mata duitan. Terus si Usopp Si Usopp dia pengen jadi penembak Ksatria. itu sama kesatria lautan. Iya. Sama si Sanji. Sanji pengen menelusuri Albi. dia itu pengen nemuin
All Blue. All Blue. Nah, itu sih. Itu menuju Greenland ya. Greenland. Oke, abis Menuju itu Greenland. kita lanjut part 2 guys. Mungkin apa lagi, ada lagi? Ya, maksudnya di apa ya, di Ars All Blue itu baru awal gitu tuh. Iya. Baru awal perjalanan bajak laut Mugiwara. Nah setelah itu di Greenland lebih, sumpah Iya. lebih keren banget, Lebih epic ya. lebih epic. Oke. Nanti Musuhnya juga kuat lebih beda. ngeri ya, lebih ngeri ya. Sumpah. Oke, mungkin nanti kita lanjut part 2-nya. Ya, kita belajar bahwasanya kita itu satu tongkrongan atau satu teman atau sebuah pertemanan itu tidak harus sama dan tidak harus kuat semua gitu. Kita harus memiliki kekurangannya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Nah, kita belajar dari situ. Oke, jangan lupa nonton One Piece. Udah ya. Oke, mungkin terima kasih nih buat Sensei Jajuli, Ahmad. Tapi gua ada Jadi- kata-kata terakhir. Oke, apa tuh? Hal yang gua dapat ya dari film One Piece ini, maksudnya film One Piece ini ya jalan ceritanya itu berbeda sama kayak kita nonton film Spider-Man gitu. Iya. Kalau film Spider-Man, Batman kan itu dia kayak apa ya? Kalau nggak ada musuh ya dia nganggur gitu tuh. Nganggur. Iya. Bener gak sih? Ya. Dia berantem kalau ada musuh doang. Ya kurang lebih jalan ceritanya kayak gitulah kalau film-film Spider-Man, Batman. Tapi kalau One Piece ini dia dari berbagai teman-temannya gitu mempunyai cita-cita yang berbeda, tapi ya tetap ya cita-cita mereka itu dijadikan apa ya, suatu fondasi gitu tuh untuk mencapai tujuan bersama gitu tuh. Iya. Itu sih kerennya. Itu Udah. Oke, terima kasih buat Sensei Ahmad Jajuli. Oke, harus nonton One yang Piece. yang terakhir nih buat ngedukung channel kita nih. Buat penonton yang di sana gimana? Buat dukung channel YouTube Smile Room. Ya, bagi kalian ya yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share juga jangan lupa. Karena ya bakal ada video-video menarik ya dari Smile Room. Salah satunya bukan tentang ngobrolin tentang anime juga gitu tuh. Iya, Ada ada hal-hal edukasi juga nanti ya. Pokoknya kalau nggak subscribe nyesel. Karena kata Abang Jadik juga. Oke. Salah satu CEO dari Smile Room ajaib. Dia bilang bahwa subscribe itu gratis, guys. Gratis cuy. Gratis. Oke. Jadi pungut biaya. Ya. Oke, mungkin konten kali ini segitu saja. Nanti kita lanjut part 2-nya buat ngebahas One Piece, karena One Piece ini anime terpanjang dalam sejarah yang memiliki cerita yang sangat menakjubkan sih. Kalian kalau nggak nonton One Piece nyesel sih. Nggak masuk surga kan? Nggak masuk surga, anjir. Oke, mungkin kalau ada kesalahan kata dari kita, kalau dari apa ya, penjelasan dari Sensei Jajuli atau dari gua ini nggak bisa diterima sama kalian, kalian boleh komentar di bawah dan kita akan merevisinya bareng-bareng lagi. Dan mungkin cukup sekian konten kali ini. See you next time. If the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. 脅しの道具じゃねえって言ったんだ。なんだてめえ、まだいたのか。